Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran al-mutafarridu fil jalali bi kamalil jamali ta'zima wa takbira. Al-mutafarridu bi tasrifil umuri ala tafsiri wal ijmali takbira wa tadbira. Al-muta'ali bi 'azamatihi wa najdihi. Alladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladzi arsalahu ila thaqalaini basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman ra'ani wa amana bihi. Summa tuba liman lam yarani wa amana bi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Para alimil ulama, para zu'ama, para asatidz yang kami muliakan, bil khusus hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini guru kita Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Hasan Basri, Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Deden, para sepuh Baba Matroji, Baba Masani, Baba Akbar, serta para sepuh-sepuh dan asatidz lainnya yang mohon maaf manakala tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun sudah barang tentu tanpa mengurangi rasa hormat, mahabbah serta takzim kami kepada beliau sekalian, Sahibul Bait Bang Sofyan, para aparatur pemerintah baik tingkat RW maupun RT. RT hadir, RT sini ada RT, alhamdulillah. Nih Bang, kita kudu girang punya RT tuh doyan nama acara-acara beginian, doyan nama muludan. Kalau ORT yang model begini nih kita doain biar tahun depan bisa jadi lurah di Palestina. Jauhan teh lu takut kena tembak. Para bapak, para ibu, hadirin dan hadirat sekalian, warga Jalan Haji Kasam, segenap komunitas Persatuan Betawi yang berbahagia, para bapak dan ibu sekalian, ini alhamdulillah mulai tahun ini kita udah bisa bikin acara muludan bebas begini. Lalu tahun kemarin ngadain romannya kada tapi rame. Iya, umpet-umpetan kita ngadainnya. Nih banyak hikmah yang kudu kita petik daripada musibah yang udah kita alamin 2 tahun lamanya. Itu baru 2 tahun, gimana saudara-saudari kita yang di Palestina 2 tahun aja, Masya Allah Pak, Bang, Pok,
saudara kita yang masih kerja, kadang yang ada gajinya separuh doang dibayar, ada yang kena PHK, diberhentiin, sampai kita selesai kena imbasnya ya. Maulid kagak, mi'raj kagak, khutbah kagak. Kita mah biasa aja po. Orang tua di rumah sampai jenazah begini, bang kira-kira itu kapan ya corona rapi? Lau memang apa lo nanya begitu? Udah kangen banget bang, kangen apa? Ngebitin amplop begitu. Kita kudu ambil hikmahnya dari begini nih, kejadian-kejadian begini bu. Hikmahnya apa? Ini lantaran corona kita jadi bisa mensyukuri hal-hal yang kecil. Contohnya apa? Nih, kalau Ustadz bininya pada paham. Saban ada orang mati kita nyolatin, biasa bulan tuh diamplopin. Ini orang puan, asal amplop orang yang bayangin mau gak dicolek, mau gak dikebet, sabab apa? Dikit. Begitu corona kemarin, ya mulut kagak, mi'raj kagak, khutbah kagak. Ada orang mati, amplop ya dikebet juga. Apa kata orang perempuan? Alhamdulillah ya bang, ada yang mati. Tuh. Hal-hal yang kecil lantaran corona tuh kita bisa ambil hikmahnya, kita syukurin hal-hal yang begitu. Apalagi yang gede. Nah termasuk nikmat yang gede itu Islam, iman. Sampai kita nih Allah takdirin bakal kita jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untung gede. Kata Nabi, tuba liman ro'ani wa amanabi. Beruntung siapa yang udah ngelihat saya kemudian iman kepada saya. Siapa? No, sahabat. Cuman beruntungnya cuman sekali. Terus kata Nabi, tuba summa tuba summa tuba. Beruntung lantas beruntung kemudian beruntung. Berapa kali tuh? 3 kali. Buat siapa? Liman lam yaroni wa amanabi. Bakal tuh orang-orang yang kagak pernah ngelihat saya tapi iman kepada saya. Nggak mungkin kita bikin acara muludan begini kalau kita nggak iman kepada Rasul. Betul bu? Benar kan bang ya? Tuh kita iman sama Rasul. Maka kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam muqaddimah Risalatul Mu'awanahnya, kata beliau tuh, ini diantara sekian banyak kudunya kita bersyukur lantaran kita jadi umat Nabi, itu lantaran Allah, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa faddala dinahu ala sairil adyan. Allah unggulin tuh agama yang dibawa sama Nabi Muhammad di atas seluruh agama yang ada. Ini kita perlu bersyukur bang, bu, bang. Lantaran kita ini jadi umatnya Nabi. Sabab apa? Gak usah pakai tanya nih, saya jelasin. Pertama, unggulnya kita tuh jadi umatnya Nabi. Asal dulu yang namanya umat Nabi Musa, taruh dah dalam masalah zakat, umatnya Nabi Musa itu kena urusan zakat 25%. Kalau dia punya untung 100 juta, berarti zakatnya berapa duit? 25 juta. Itu umatnya Nabi Musa. Taruh dah umatnya Nabi Isa. Umatnya Nabi Isa zakatnya itu 10%. Dia punya untung 100 juta, maka wajib dikeluarin zakat berapa duit? 10 juta. Nah, 10 juta. Kita jadi umatnya Nabi nih yang pada usaha ini. Biar tahu kita asal sampai haul usaha kita untungnya sampai nisab
maka kewajibannya itu cuma 2,5%. 2,5% doang. Kalau untung 100 juta berarti yang kudu kita keluarin 2,5 juta. Asal 2,5 juta itu kita buang zakatnya, kita salurin zakatnya kepada para mustahik, itu duit sisanya berapa? 97,5 juta itu kita buat poya-poya bakal yalel-yalel, masuk surga. Asal zakatnya udah kita keluarin. Kurang apa tuh umatnya Nabi Muhammad? Itu nanti bang zakat doang. Ntar dulu. Nih urusan kawin, nih yang laki paling demen beginian. Nih urusan kawin, Bu, mau jadi umatnya Nabi Musa, Bu. Bu, saya tanya, Bu, mau jadi umatnya Nabi Musa kagak? Saya menembak ditanya. Menor doang. Orang ada jawabnya ditanya, mau jadi umatnya Nabi Musa kagak? Nih, asal mau jadi umatnya Nabi Musa, ibu kudu tahu, di umatnya Nabi Musa, satu orang laki itu minimal punya bini 300. Lu jangan sorak sama gua. Kenapa lu sorakin? Tuh, itu juga umat Nabi Musa yang paling miskin. Yahudi nih, orang Yahudi minimal yang semiskin-miskinnya orang Yahudi itu punya bini minimal 300. Itu paling miskin. Abang gak usah mikir bujuk 300. Yang dulu abang pikirin itu orang kapan pakai kolornya. Dan 300 dibilangin apa? Ya bang, lu mau 300. Bini satu aja lu jalan gegar. Pakai ngeraba-raba tembok lagi jalan. Itu umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Isa. Umat Nabi Isa nggak kawin, Bu. Ya tapi bang, pastor mana ada yang kawin? Orang kawin. Lah kesianan. Golok dicuci doang, dikasih kagak. Lo untung gede, Bang Ambali. Golok jasa doang, dipakai kagak. Tuh umatnya Nabi Isa. Kalau umatnya Nabi Muhammad, ibu kudu bersyukur. Cuma 4 doang, Bu. Bu, 4 doang. Redo, Bu. Saya tanya mau 4 mau 300. Ibu mau punya saingan 4 tapi 300 biji. Jangan katanya bang. Satu aja dong. Satu aja orang tetap. Ini dalam masalah nikah. Itu baru 2. 3 satu lagi. Camplengin 3. Masalah waris. Masalah waris bagaimana? Itu Yahudi yang namanya perempuan orang dapat waris sama sekali. Nih ibu, kalau ikut umatnya Nabi Musa, ya laki ibu meninggal, ibu mah kagak bakalan dapat waris sama sekali. Tuh hukum syariat yang dulu begitu. Nah sekarang Nabi Muhammad datang bawa syariat lain lagi. Yang namanya waris dalam Islam pada umatnya Nabi Muhammad itu adalah waris yang seadil-adilnya. Bagaimana kagak adil? Laki dapat 1, perempuan juga dapat 1, sama-sama 1. Bedanya kalau laki dapat 1 pikulan, kalau perempuan dapat 1 gendongan. Kalau 1 pikulan berapa bakul, Bang? 1 pikulan berapa bakul? 2 bakul. Kalau 1 gendongan berapa bakul? 1 bakul. Kata yang perempuan, ya bagaimana mau adil dengan 2 banding 1? Tak dulu, lu jangan komen dulu nafas, dengerin dulu. Laki dapat 2, taruhlah begini. Ini ada orang tua
ninggalin harta 30 juta, punya anak cuma 2, laki atu, perempuan atu. Yang laki dapat berapa? 20 juta. Yang perempuan 10 juta. Kalau kita pikir secara akal nih, pakai akal nih kita pikir, yang laki 20, yang perempuan 10, kira-kira adil kagak? Adil kagak? Gue udah dengar suaranya, adil kagak? Hah? Ibu kagak kompak, yang belakangan nyawa adil dan depan kagak. Adil kagak? Oh gitu, kagak adil. Oke bang, kita bukti dari mana kagak adil. Ini hukum Allah bu, ya tahu lu. Aku mau ngalah sama orang perempuan. Lah kita mau orang laki timbang terima angguk-angguk baik, jangan cendir baik. Perempuan wajar pak, banyak omong mulutnya 2. Bagaimana yang namanya adil itu proporsional, nggak butuh sama rata. Ibu punya anak 5, yang atu TK, yang atu SD, yang atu sanawiyah, yang atu aliyah, yang atu kuliah. Ini 5-5-nya anak masih pada sekolah. Kalau bicara adil itu rata, itu anak dari yang kecil sampai yang gede dikasih ongkos bakal pada sekolah goceng. Kira-kira adil kagak? Yang SD magiran, lemang jajannya apa? Paling timbang pelembungan doang dijajanin. Ya, yang paling banter banget mah kue laba-laba tuh. Ini yang kuliah, mana kuliah di UI di Depok. Kata anak kita yang kuliah, bah, ini duit ongkos goceng doang. Ini masa belum sampai kampus, semper. Kira-kira adil kagak? Adil itu proporsional. Yang perempuan dapat 10 juta, yang laki 20 juta. Adil dari mana? Sekarang begini, satu saya tanya. Laki itu mikulnya lebih berat. Sabab apa? Adat kita, jangan di adat kita, di agama dah. Kalau laki nikahin perempuan, yang ngasih mahar siapa? Yang ngasih mahar siapa bu? Laki. Ini Jalan Haji Kasam Meruyak. Taruh mahar paling murah di sini berapa duit? Sebut aja dah, sebut. 25 juta. Ya, ah? 10 juta. Ini laki punya duit 20 juta. Bakal mahar 10 juta. Sisa berapa? 10 juta. Nih nggak bicara resepsi walimah akhirnya ngasih mahar 10 juta. Tinggal berapa? 10 juta. Habis kawin tinggal kontrakan. Ini kontrakan di Meruya paling murah berapa duit? Paling ujung dah. Belakang pinggir kali. Berapa duit dah tuh? Hah? Gope. Udah 9.500.000 sisanya. Belum tetek bengeknya. Perempuan dapat 10 juta awalnya. Dapat mahar 10 juta. Jadi berapa bu? Adil kagak? Adil kagak? Masih kok kagak ada lu. Bahkan. Gua heran bini siapa sih ini? Kata Allah, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Jangan lihat masalah waris, lihat aja yang natural. Tuh, kalau ibu punya bocah laki-laki sama bocah perempuan, ini bocah laki, bocah perempuan nyusunya beda. Maka kalau ibu punya bocah laki-laki, air susunya lebih banyak ketimbang ibu punya bocah perempuan. Bener bu? Bener bu? Sabab apa? Laki nyusunya lebih kuat. Nggak percaya bu? Jar kata udah disapi bu, masih mintek. Nah, udah tua tuh katanya. Laki, kalau bayi laki-laki emang nyusunya lebih kuat ketimbang bayi perempuan.
karena nyusunya lebih banyak, maka dia sering keluar kencingnya. Karena kencingnya sering keluar, maka bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu, najisnya namanya najis mukhaffafah. Cuman bocah laki doang yang punya najis dihukumi mukhaffafah. Lah bocah perempuan bagaimana? Yang kata itu bocah baru lahir, belum makan apa-apa kecuali air susu. Kalau yang namanya bocah perempuan sekalinya kencing dihukumi najis mutawasito. Kan pikirnya begitu. Memang apa? Sabab bocah perempuan biar kata dia masih bayi sama emaknya kencingnya baunya sama. Abang nggak percaya, ntar pulang indus. Benar-benar ini mah. Maka Islam itu melakukan segala sesuatu secara proporsional, secara adil. Maka disamaratakan tuh laki dan perempuan dalam masalah warisan. Maka kita perlu bersyukur. Modal masalah apa aja yang namanya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kudu pandai-pandai bersyukur. Maka kan kata Nabi begitu, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni fi rahmatika min ibadika sholihin. Kudu banyak-banyak bersyukur kita jadi umat Nabi Muhammad. Maka tuh Nabi Daud, Nabi Muhammad doanya sama. Kata Nabi Daud begini, dijelasin nama Nabi Muhammad. Nabi Daud berdoa, Allahumma inni as'aluka arba'an wa na'udzubika min arba'in. Ya Allah, saya mohon kepadamu akan 4 hal dan saya memohon perlindungan kepadamu daripada 4 hal. Mana 4 hal yang diminta sama Nabi Daud? Berikut juga Nabi Muhammad, ini as'aluka qalban syakira. Saya minta hati yang bersyukur. Ini as'aluka lisanan zakira wa qalban syakira. Pertama, saya minta lisanan zakira. Nih, wujud orang yang bersyukur. Yang pertama, lisanan zakira. Kalau kita ngaku umatnya Nabi, nih lisan kita kudu zakira, nyebutin hal-hal yang baik-baik. Bu, tuh corona kemarin kan kita disuruh pakai masker. Itu masker cuman sebagai simbol aja. Virus kan segitu kecilnya, lo kan ke masker kagak masuk, kan gampang aja nyari salah. Itu memasker sebagai simbol doang. Simbol dari apa? Nih, mulut kita disuruh jaga, ucap yang baik-baik. Tuh yang namanya pakai masker, simbolnya sebagai lisanan zakiro. Kalau kagak mampu bicara yang baik-baik, tutup mulut. Oh jangan nih, hari-harian kita kan ini mulut dipakai, ya Allah. Kalau kita ucap lagi, orang perempuan aja lagi ini yang kena. Yang diucapkan kudu yang baik-baik, yang bagus-bagus. Ini sahabat hari ada aja yang diceritain, ada aja yang diomongin. Segala Lesti Bilar lah diomongin, yang begitu-begitu. Orang yang nggak jadi bercerai nggak mau yang sewa tuh. Itu berat banget itu, nggak boleh nggak jadi cerai itu. Lah urusannya apa? Makanya mulut kita kudu dipakai sama sesuatu yang baik-baik.
Ya, yang paling kagak nih udah akhir zaman, nggak ada satu amalan pun yang mungkin dapat membebaskan kita ataupun menolong kita di hari kiamat kelak selain apa? Selain sholawat. Ini mumpung ini udah akhir bulan Maulud, ya mulai sekarang lazimindah sabanari baca yang namanya selawat sama Nabi, minimal banget 300 gitu baca. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, 300 menggambar 15 menit. Ibu boleh sambil masak, ya, yang orang laki mau sambil masak golok, mau sambil kerja baca sholawat. Yang penting lisan kita tuh selalu menyebut yang baik-baik. Akhir zaman beberapa ibu hidup zaman sekarang hampir apa aja kalau kita keluar rumah salah, apalagi yang namanya ngomongin orang. Nih bu, ibu tahu nih ibu malam tahajud, ya habis tahajud 12 rakaat, terus ibu tutup sama yang namanya sholat witir. Saban bulan ibu umroh, saban tahun ibu berangkat haji. Itu kan orang, kayaknya udah bukan main. Ya kalau orang mah, kalau kayaknya masih biasa mah, ya paling haji 2 tahun sekali. Kalau orang kan udah haji setahun sekali, itu mah duit yang biruan tuh 50 ribuan mau udah kagak dilongok. Ya asal kita main ke rumahnya gitu, itu mah duit udah kayak kleang. Ya udah nyampah di latar, asal kata kita datang kita injek tuh. Ini apaan bang? Oh itu 50 ribuan. Mengapa lu mau ambil aja? Gue mau yang begitu banyak, yang belum gue potongin juga banyak tuh. Orang udah kaya banget tuh, hajinya setahun sekali. Biar kata dia haji setahun sekali. Kemudian sholat wajib dia lakuin, sunnah kagak ditinggal. Malam nih rapi tahajud sambung ke subuh, pagi nongkrong dah di tukang nasi uduk, ya tetangganya datang, mari lu mau kemana, ngopi dulu sama gua sini. Ya bang, saya kagak punya duit aja, duit lu pikirin sini, ngopi sama gua sini. Begitu sebelum kopi, paling kagak kan ngobrol. Yang diomongin apa? Lu udah denger kabar? Katanya tuh yang rumah belah pengkolan itu tuh yang orang baru, tentu katanya anaknya orang kagak benar. Apa iya? Lah iya, semalam mah gua lihat pulangnya jam 1 mulu. Orang nih diomongin, itu yang semalam dia ibadah, sholatnya, sunnahnya, wajibnya, umrohnya, hajinya, saatnya ngomongin orang ludes bu, ludes. Beli sayur nih pagi-pagi, ya, ini kan ibu-ibu kan ada aja kan, dia beli sayur, kawannya datang, asal beli sayur kan sentaran, beli ini, bayar kelar. Kawannya datang, yang kudunya 15 menit. Udah lama banget itu beli sayur 15 menit. 5 menit rapi, 15 menit baru kelar. Ada aja tuh yang diomongin. Kudu kita tahu bahwasanya dosa ghibah itu lebih berat ketimbang dosa zina. Saya ulang, dosa ghibah itu lebih berat ketimbang dosa zina. Abang jangan mikir kalau gitu aku zina aja daripada ghibah. Nah kagak begitu juga. Sabab apa? Orang kalau habis berzina, kemudian dia tobat setobat-tobatnya, dia azam dalam hatinya kagak bakal dia ngelakuin lagi hal-hal kayak begitu. Dia tobat, rapi, Allah ampuni. Cuman kalau yang namanya ghibah, biar kata kita udah minta maaf sama Allah berapa kali, kita sholat tobat berapa kali, tapi kalau yang kita omongin belum maafin kita tuh Allah kagak ampuni. Kalau yang diomongin masih hidup, kalau udah kagak mau kemana kita minta ampun.
Ya maka Nabi minta dalam doanya lisanan zakiran. Nih, lidah yang terus-terusan menyebut kebaikan. Kemudian yang kedua, wa qalban syakiran, hati yang bersyukur. Wa badanan sabiron, badan yang sabar. Tuh yang Nabi minta. Hati syukur. Lagi habis Covid, laki kita kerjaan orang ada sama sekali. Memang habis di PHK dari kantornya, kerjaan udah agak ada banget. Panitia Maulid datang ke rumah. Apa kata bini kita? Mau ngapain dia itu bang? Komunitas Persatuan Betawi mau bikin Maulid. Terus dia mau ngapain itu? Ya ngajak kita bakal ngamal acara Maulid. Abang udah ngamal? Udah. Berapa duit romannya bang? 200. Ini banyak amat. Buset, pakai ngomong banyak amat. Orang mau gocap aja bang cukup. Ada bini begitu bang? Ada yang begitu bininya? Nih, kurang yang namanya rasa syukur. Kita kudunya bersyukur. Allah takdirin kita jadi umat Nabi, maka wajar tuh kalau kita nyumbang barang gocap kek, cepet kek, 200 kek, jangan pakai sebut-sebut. Ini ada yang nyumbang. Begitu datang, hinari lagi, orang lagi susah, gak bikin maulid lagi. Nih gue nyumbang, gopek. Tuh catat nama gua, gopek. Asal bisa, ntar Jumatan lu ngumumin di masjid. Begitu hadir acara maulid, yang dilihat bosen, bukan nyumbang gopek. Ini ngapa gue nya gemblong doang, gemblong, unti. Jangan pakai begitu. Itu namanya mah kagak ada syukurnya. Maka segala apa yang Allah berikan dalam hidup kita, kita syukuri. Pasti yang namanya semua kejadian, baik itu musibah, baik itu berupa hadiah, berkah, ada hikmahnya. Agak mungkin gak ada hikmahnya, tinggal kita doang bisa nerimanya apa kagak. Yang ketiga, wa badanan sabiron. Nabi minta badan yang sabar. Bang, kita punya badan, kita bawa ke tempat yang benar. Mana tempat yang benar? Majelis taklim. Nih ada Ustaz Hasan sini, ada Ustaz Tete, ya kan? Ajarin, kita minta ngaji sama beliau-beliau. Mumpung orang yang masih ada, ya jangan sampai kagak sekali sama yang namanya ngaji, apalagi orang Betawi. Pantang orang Betawi itu dua. Yang pertama, orang Betawi pantang sama yang namanya kagak ngaji. Boleh tanya orang-orang tua kita dulu. Ada orang tua kita dulu yang kagak ngaji? Kagak ada, semua ngaji. La siyama Batawiyun, terlebih orang-orang Betawi. Mesti yang namanya orang Betawi itu ngajinya dogo, ngajinya rajin. Yang kedua, yang namanya orang Betawi juga dulu punya pegangan. Kalau kata saya begini, lu ngapa malam minggu masih di rumah? Kagak ngapa-ngapa Kiai. Ngapa lu takut sama mertua lu? Mertua, calon mertua pakai lu takutin. Asal dia saudari kita lu baca, asal dia saudari kita lu jalanin. Itu orang Betawi itu lakonnya begitu. Makanya badan kita ini kudunya kita pakai buat yang baik-baik, sabar sama yang namanya ngaji di majelis taklim. Di kadang kan ngaji yang namanya ngaji suka di masjid, daerah-daerah kita masjid musola, kudu sabar. Bang, mohon maaf, saya tanya dah, yang namanya ngaji ame kongko enak mana? Kongko enak mana? Jujur aja bu, ngaji apa kongko enak mana? Ngaji apa kongko? Ya, yang benar nih. Tuh ada. Ngaji apa kongko? Yang benar. Ngaji semari kongko. Ngaji apa kongko?
Syukur, mah kalau orang meruyak katanya mengaji lebih enak syukur. Di mulut, gua mah tahu banget. Nah, kita mah disuruh punya badan yang sabar, datang ke majelis taklim, katanya mah doyan banget sama yang namanya ngaji. Ngaji maghrib kelar isya, kan begitu biasanya kalau ngaji di masjid di musola ya. Maghrib mulai, isya rapi, guru belum rapi nerangin, azan isya udah, terus aja guru lanjut, antum mulai dalam, kan begitu lamanya orang kita. Entar lamaan dikit, ada aja yang dipegang, kaki lagi gini-giniin, yang atuh pinggangnya digini-giniin. Itu ngaji jadinya bukan muzakarah kita, yang diomongin penyakit. Kata yang atuh, orangnya gua doang pinggang gua, nyatanya lu juga. Iya nih kaki gua, orangnya kalau sudah kelamaan relatif kumat tuh. Yang diomongin begituan, bukan muzakarah. Nih orang kita kalau ngaji kan modelnya begitu. Guru tuh jelasin, dengerin. Ya biar tenang. La ilaha illallah. Ngaji mah kagak boleh lama dikit. Yang namanya kongko kan kagak ada ketuanya. Lah iya. Kongko kagak pakai ketua bendahara sekretaris. Kuat lama. Ngaji yang resmi banget. Ketua majelis taklim ini si Ano, bendaharanya si Ano, sekretaris si Ano. La ilaha illallah. Yang ada ketua model begitu susah banget orang datangnya. Malah pokok yang kagak ada ketuanya, yang kagak resmi, yang begitu tuh orang pada demen. Alasannya mau begini, cuma yang ngaji di sana mah orang pintar semua, orang pintar semua. Nah iya orang pintar semua yang ngaji di sana. Gua mah kagak pintar. Emang lu mah bego terus lah. Lu udah ngaji, makanya ngaji biar pintar. Lu asal kongko juga kagak pakai ngebeda-bedain. No yang kongko di sana mah orang kaya semua. Asal kongko mah kita kagak pakai lihat dia kaya dia kagak kaya. Kita kagak diajak aja kita nyelap-nyelip, ikut masuk ngobrol, ikut nimbrung tuh. Yang terakhir kata Nabi, yang keempat. Nabi minta apa? Wa ini as'aluka zaujatan tu'ini fi dunyaya wa akhirati. Ini apa kabar? Kata Nabi yang keempat begini, ya Allah saya mohon berikanlah kepada saya bini dengerin Bu, bini yang bagaimana? Yang mampu menolong saya baik di dunia maupun buat kehidupan saya di akhirat. Tuh yang Nabi minta. Zaujatan tu'inuni fi dunyaya wa fi akhirati. Kita semua pengen banget punya bini yang soleh. Bener apa? Pengen kagak bang punya bini yang soleh? Pengen kagak bang? Kalau mau punya bini yang soleh, bini lu jegotan bang. Punya bini solehah. Kita semua pengen punya bini yang solehah. Kalau bini yang cuma tahu materi dunia nggak usah ditanya, banyak bang. Ya boleh cari di Muria Mampra yang model begitu, alisnya ditebel-tebelin, bibirnya dimerah-merahin, habis gitu ngucap bang, alis gue udah tebel banget ini, bibir gue udah merah banget, lu kan ngajak-ngajak gue mau apa tuh? Ini yang model kenal dunia doang. Cuma kan kita pengennya bini yang kenal dunia dan akhirat. Dunianya cakep, akhiratnya apalagi. Kan kudu seimbang. Maka kita pengen punya bini begini. Neng, lu tahu apa? Sarung gua di mana? Sarung yang mana? Lah ini gua mau ngaji. Kalau bini yang soleh mah udah disiapin tuh. Nih bang, apa mau ngaji nih sarungnya, ini baju kokohnya, ini pecinya, ini kitabnya, ini duit buat sedekahnya. Itu bini yang soleh. Asal ada kita bulan duha, bini yang soleh biasa ngingetin. Bang, romannya tadi abang saya lihat, saya perhatiin belum sholat duha ini hari. Memang begitu neng ya? Iya. Besok jangan gitu lagi bang.
sholat duha bah, jangan sampai kagak. Itu bini harus soleh. Ini kadang bini kita begini, kita mau berangkat ngaji, kadang kita nanya, Neng lihat kain abang Neng di mana? Kain yang mana? Kain yang warna hijau yang biasa abang pakai kalau bakal ngaji atau ke masjid. Pupu, gua ditanya, lu yang pakai sih tuh. Ada bini yang begitu, ada yang begitu. Kenceng banget ini jawabnya ada. Lo jangan begitu lu, kagak boleh. Lu mau kemana abang yang make? Iya, lu bini jangan sampai begitu amat. Lu makanya bang, punya bini itu yang pintar nyari duit. Ya iya. Lah sama kayak bini saya di rumah itu mau bang, pintar banget nih nyari duit bu, bukan main. Lah saya pulang ceramah, duit saya selipin di kitab, bini saya bebenah. Kitab diangkat tuh amplop jatuh. Ya, ini duit siapa? Itu duit sial. Kok duit sial ya? Iya, udah penting di mana aja lu temuin juga. Udah sial tuh. Jangan kita sampai punya bini yang kenalnya cuma dunia doang, tapi juga kudu kenal akhirat. Nabi yang suruh. Nama kamu pok punya laki di rumah gurah-gurahin biar pada ngaji, biar pada mau datang ke majelis taklim. Memang kadang mau orang kita kalau buat yang namanya ngaji, alasannya tajuk. Lah benar-benar alasannya bejibun banyak banget bang. Yang namanya setan, ya kan tugasnya kan emang waswasil khannas. Ya ada ya fi sudurinnas. Itu asal orang mau jalan ngaji, kawannya dah. Kita baru keluar rumah, kawannya nanya, lu mau kemana? Gua mau ngaji. Mau ngaji di mana lu? Di Ngari. Tuh sama Ustadz Deden. Ustadz Deden. Mau udah buka majelis dia? Udah dia udah buka majelis. Ustadz Deden masih muda. Lu kalau ngaji sama yang masih muda, tuh orang kalau muda muruahnya jarang, muruahnya kagak, susah jaga muruah, susah jaga kehormatan. Kagak dah. Kalau mau ngaji mengaji sama yang tuaan. Apa iya begitu? Aja begitu. Tuh kawan kita yang ngomong, yang kelakuannya kayak abang yang ngomong bukan saya. Akhirnya apa? Itu majelis yang tadinya diatur sama Ustadz Deden, pelan-pelan ada omongan begitu, kurang atuh habis. Akhirnya rembuk nih orang-orang musola. Katanya kita jangan nyari ngaji, jangan nyari guru muda, suruh nyari guru yang tuaan. Kalau yang tuaan mah, ilmunya udah mantep, udah kejamin. Kalau yang muda mah, ya Ustadz Deden, gua kenal banget. Nah kemarin sore, dia mah pakai sempaknya aja gua masih lihat. Begitu Ustadz katanya. Pakai sempaknya nyari ilmunya kagak tahu. Pak Ul, ibu tahu Pak Ul bu? Pak Ul tuh minum es ngebul ditiup tuh Pak Ul tuh. Maka kita carilah guru yang tuaan. Oke. Ketemu guru yang tuaan. Ada Bapak Matsani. Wah, Bapak Matsani tuaan orangnya, ilmunya cakep. Kalau tua kan bisa jaga muruah. Begitu kita keluar rumah, kita mau jalan ngaji, ketemu lagi sama kawan kita yang tadi, yang rupanya manusia, kelakuannya kayak bang lagi yang ngomong. Kata kawan kita apa? Lu mau kemana lagi? Mau ngaji. Lah bukannya Ustadz Deden pengajian udah bubar, ganti gurunya. Siapa? Itu Bapak Matsani. Ya, Bapak Matsani emang ilmunya cakep. Cuman orang udah kebangetan tua. Emang apa kalau kebangetan tua? Iya kebangetan tua. Kalau orang yang kebangetan tua ngaji sama batuknya kebanyakan batuk daripada baca kitabnya, katanya begitu. Salah lagi. Wah azan, iya azan. Kepanggil tuh Bapak Matroji suruh ngajar.
kita keluar lagi dari rumah. Lu mau kemana lagi? Mau ngaji. Lah bukannya kemarin Bapak Masani udah kagak ngajar, ini udah ganti. Siapa? Bapak Matroji yang ngajar. Oh, dia mah emang orangnya gagah, cakep, suaranya gede, ngebas. Cuman kalau orang umur 50 sampai 60 lagi saking gagah-gagahnya, ya terus kenapa? Ya kalau ngaji ngajarnya lama, kagak tahu waktu. Sahabat, saya pernah dengar kata Mu'alim Syafi'i Hazami begini, iza tolal majlisu fali syaitoni nasibun. Jika satu majlis, mau itu pengajian, mau itu ceramah, terlalu lama, maka setan punya kedudukan di situ. Bener Bang? Orang kalau kelamaan ngaji, kelamaan duduk, silanya berubah-ubah. Ya, entar dia mukul dengkul, entar dia mukul mata kaki, entar pinggangnya dipukul-pukul. Betul begitu Bang? Maka jangan terlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.